Ya, soal berikut adalah tentang larutan buffer. Ya. Nah, sebanyak 200 ml larutan asam asetat, konsentrasi 0,02 molar, bereaksi dengan 300 ml larutan NaOH, konsentrasi 0,01 molar. Nah, tentukan pH campuran mula-mula. Ya, jadi ketika asam asetat ditambah dengan NaOH, oke, kan asam dan basa itu bereaksi menghasilkan garam dan air. Nah, berapa pH campuran tersebut? Nah, terus kemudian yang B ditanya, nah jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan 2 tetes H2SO4 0,01 molar. Nah, pH-nya jadi berapa? Terus yang ke C, jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan 2 tetes KOH konsentrasi 0,01 molar. Nah, berapa pH campurannya setelah ditambahkan? Nah, yang terakhir, nah jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan 10 ml Aquades ya, air murni. Nah, pH campurannya jadi berapa? Oke. Ya, yang pertama dulu, yang A. Nah, kita lihat CH3, COH, asam, dengan NaOH. Nah, berarti ini dia bereaksi asam tambah basa NaOH. NaOH, asam tambah basa bereaksi menghasilkan garam dan air. Ya, jadi dihasilkan natrium asetat. Ya, NaCH3CO plus H2O. Oke, ya. Nah, mula-mula asam asetatnya berapa mol? Oke, 200 ml 0,02 molar ya. Kita pakai satuannya apa namanya itu milimol ya, 200 ml kali 0,02 M. Jadi 4 milimol. Oke. Nah, yang ini jadi ya 300 ml kali 0,01 molar. Jadi 3 milimol ya. Ini belum ada. Oke, terus kemudian reaksi ya. Nah, perbandingan koefisiennya ini 1:1. Nah, siapa yang jadi reaksi pembatas? Ya, cara mencari reaksi pembatas mol bagi dengan koefisien. Ya, jadi mol masing-masing bagi dengan koefisiennya. Nah, ini 4 bagi dengan 1, 4. 3 bagi 1, 3. Nah, yang hasil bagi kecil itulah yang sebagai reaksi pembatas. Jadi di sini NaOH sebagai reaksi pembatas. Ya. 3 milimol yang bereaksi. Nah, CH3COH-nya tinggal ngikutin perbandingan koefisiennya. 1, 1, ya berarti di sini 3 milimol. Natrium asetan yang dihasilkan, perbandingan koefisiennya 1, 1, ya 3 milimol. Ya, yang ini juga 3 milimol. Oke. Terus kemudian setelah reaksi ya didapatkan asam asetatnya sisa 1 milimol ya. Ini habis. Ini 3 ya milimol dan ini 3 milimol. Nah, di dalam campuran, di dalam sistem itu kamu lihat ya ada asam lemah dengan garamnya. Ya, inilah yang menunjukkan larutan buffer. Ya, jadi yang menunjukkan larutan buffer itu sebenarnya ini ya komponen CH3COH dan CH3CO- ya yang terikat di garamnya ini. Oke, ya. Nah ini 1 milimol, yang ini 3 milimol. Oke. Nah, masuk ke rumus mencari konsentrasi H+, ya, untuk larutan buffer, konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikali dengan jumlah mol asam lemahnya CH3COH per jumlah mol dari basa konjugasinya ya CH3CO-. Oke.
Nah, sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali jumlah mol asam asetatnya 1 milimol per jumlah mol basa konjugasinya 3 milimol. Ya, dicoret-coret berarti 1/3 kali 10 pangkat min 5. Oke, ya. Nah, pH-nya min log konsentrasi H+ sama dengan min log. Oke, ya. Apa namanya itu 1/3 itu 0,3 ya kali 10 pangkat min 5 ya. Oh, ini jadi 10 pangkat bisa kita tulis kan 333 ya kali 10 pangkat min 6 ya, jadi 6 min log 3,3 ya, seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya, yang bagian B, jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan 2 tetes asam sulfat 0,01 molar. Ya. Nah, 2 tetes ini kita ubah ke mili. Ya. 2/20. 1 mili 20 tetes. Ya, dapat 0,1 mililiter. Nah, di 0,1 mililiter asam sulfat 0,01 molar, nah itu jumlah ya yang kita perlukan adalah jumlah ion H+-nya ada berapa. Ya udah, ya. 2 ini karena ada H2SO4 ya. Mengandung 2 ion H+, ya. Jadi 2 dikali 0,1 mililiter kali 0,01 molar, ya. Dapat 0,002 milimol. Oke. Nah, sistem buffer tersebut kan yang menunjukkan buffer itu adalah CH3COH dan CH3CO-. Nah, ditambahkan asam ion H+, ion H+-nya akan bereaksi dengan komponen ini, basa konjugasinya. Oke. Ya, jadi H+ akan bereaksi dengan CH3CO-. Ya, jadi CH3COH. Ya. Nah, berapa H+ yang ditambahkan? Ini 0,002 milimol. Oke, nah akan bereaksi dengan CH3CO-nya sebanyak berapa? Apa namanya itu? Oh, atau ini dulu. Ini ya awal, ini kan yang ditambahkan. Nah, CH3CO- di awal tadi ada ini 0,1 3 milimol ya. Terus kemudian yang ini ada 1 milimol. Oke, terus kemudian bereaksi ya, ini. Oke. Nah, CH3CO- yang bereaksi 0,002 milimol. Dan menghasilkan ini 0,002 milimol. Oke. Nah, setelah reaksi ya, ini habis. Nah, yang ini kan segini yang bereaksi kan, jadi sisa 2,998 milimol. Oke. Dan ini bertambah 1,002 milimol. Ya. Oke, sekarang kita cari konsentrasi ion H+-nya. Ka 10 pangkat min 5. Oke, ya. Jumlah mol asam asetatnya 1,002 milimol.
ya, per ini 2,998 milimol. Coret. Oke. Nah, jadi ya, 10 pangkat min 5 kali 0,33. Ya. Oke. Konsentrasi H plus sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 6. Oke. pH-nya sama dengan 6 min log 3,3. Ya. Ya, pH-nya tidak berubah. Oke. Ya. Ya, jadi di sini ini adalah jumlah mol CH3CO- mula-mula, ya. Terus yang ini CH3COH mula-mula, ya, pada saat yang di sini. Oke. Nah, ini adalah mol ion H+ yang ditambahkan, ya. Bereaksi menghasilkan ini, ya. Ini berkurang jadi segini, yang ini bertambah jadi segini. Oke, ya. Kita lihat bahwa ditambahkan sedikit asam, ya, ditambahkan sedikit asam tidak mengubah pH dari larutan buffer tersebut. Oke, kita lihat yang bagian C. Oke, yang berikutnya, ya, yang bagian C. Jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan 2 tetes KOH 0,01 molar. Ya, 2 tetes itu 0,1 ml. Nah, kita cari jumlah mol KOH-nya. Ya. KOH-nya 0,1 ml dikali 0,01 molar, dapat segini. Ya, 0,001 milimol. Oke, ya, ini KOH-nya di awal. Nah, asam asetat, ya, asam asetatnya mula-mula tadi 1 milimol. Oke. Nah, yang ini kan sebetulnya yang kita perlukan adalah ini CH3CO-nya. Ya, CH3CO-nya ini di awal tadi 3 milimol. Oke, yang ini, ya. Nah, terus kemudian bereaksi, ya. Ini yang habis CH3COH yang kepakai ini yang bereaksi, dan ini CH3CO- ya, yang dihasilkan 0,001 milimol. Ya, yang ini 0,001 milimol. Ya, yang kita perlukan adalah ini ion CH3CO-nya. Ya, ini habis, yang ini dia jadi berkurang sehingga 0,999. Ya. Oke, ya. Milimol. Ini milimol. Ya, milimol. Nah, yang ini bertambah jadi 3,001 milimol. Oke, ya. Nah, yang kita perlukan adalah ini. Ya, karena itu yang merupakan sistem buffernya. Oke, konsentrasi H+ sama dengan Ka 10 pangkat min 5 dikali jumlah mol asam asetat 0,999 per 3,001 milimol. Oke, konsentrasi H+-nya sama dengan ya, 10 pangkat min 5 dikali 0,33. Ya,
Oke. Ya, ini kita bisa bikin jadi 3,3 10 pangkat min 6. Oke, ya, pH-nya kita dapatkan 6 min log 3,3. Ya. Oke, ditambahkan sedikit basa, pH larutan buffer tidak berubah, ya. Oke, ya, itu. Nah, terus kemudian yang D, jika ditambahkan 10 ml Aquades. Ya, yang terakhir, jika ditambahkan 10 ml Aquades, ya. Nah, waktu lagi di awal, ya, sebelum di yang posisi di sini, kan volume campuran 500 ml. Kan ini 200, itu 300. Oke, ya. Konsentrasi asam asetatnya 2 dikali 10 min 3. Ya, karena asam asetatnya yang sisa kan segini. Oke, konsentrasi basa konjugasinya CH3COMin-nya, ini kan hasil reaksi 6 kali 10 min 3 molar. Oke, ya, perhatikan konsentrasinya. Nah, terus kemudian setelah ditambahkan 10 ml Aquades, volume campuran menjadi 510 ml. Nah, di sini konsentrasi CH3COH-nya segini, 1,96 kali 10 min 3. Ya, gak beda jauh. Ini konsentrasi CH3COMin-nya ya, jadi 5,88 kali 10 min 3. Gak jauh. Ya, tidak terlalu ada perubahan yang signifikan. Nah, masuk ke rumus konsentrasi H plusnya, ya. Di sini saya pakai molaritas, ya, molaritas asam asetatnya setelah ditambahkan air. Ini konsentrasi dari basa konjugasinya CH3COMin setelah ditambahkan air segini. Oke, ya. Konsentrasi H plusnya 3,3 kali 10 min 6. Ya, di pH-nya 6 min log 3,3. Jadi ditambahkan sedikit air, ya, 10 ml air, ya, pH buffer tidak berubah. Nah, tapi bagaimana kalau ditambahkan airnya dengan jumlah yang banyak, ya, jumlah yang banyak, jumlah yang berlebihan. Nah, kamu mesti harus lihat jadi cari konsentrasi asam asetatnya dan konsentrasi basa konjugasinya, ya, di sini molaritasnya. Kalau dia lebih kecil dari konsentrasi, nah kita tahu bahwa H2O, ya, H2O ini kan dari ion H plus dan OH min, ya. Nah, di mana konsentrasi H plus di H2O itu 10 pangkat min 7, OH minnya 10 pangkat min 7. Nah, kalau konsentrasi, ya, asam asetatnya itu dia lebih kecil dari sini, ya, dan ini juga lebih kecil dari 10 pangkat min 7, maka larut sifat buffernya sudah hilang, ya. pH larutannya menjadi netral. Jadi yang menentukan adalah ini, ya. Maka kita perlu ketika kita tambahkan air, nah kita cek lihat konsentrasi asam asetatnya dan konsentrasi basa konjugasinya. Oke, apakah masih lebih besar dari ini? Ya, kalau lebih besar dari ini berarti dia masih buffer. Ya, kalau sudah ditambahkan air berlebih sehingga mengubah konsentrasi asam asetat dan basa konjugasinya menjadi sangat kecil, ya, lebih kecil dari ini, ya, maka sifat buffernya hilang. Ya, ya, itu dia. Sampai di sini. Terima kasih.